betul setelah dilakukan betul terjadi keselamatan itu semua sudah sirep, artinya sudah berhenti bencana itu. Dan kerbaunya juga harus kerbau yang laki, yang masih dijaga, sudah dewasa, misalnya gitu. Ini juga terkait dengan masalah tadi usulan dari Islam, dari dan segalanya tuh ada unsur-unsur itu. Karena hewan yang perempuan ini menjadi sumber untuk perbanyakan gitu. Lakinya 1, perempuannya 10 nggak masalah gitu. Jadi kalau laki-laki banyak dikurangi itu tidak bermasalah, namanya begitu. Nah akhirnya itu dijalankan di Demak. Ketika itu dijalankan, akhirnya juga tidak hanya kerbau. Karena itu penyerangannya itu sudah kawasan yang global, maka juga diperintahkan untuk korban kutu-kutu walang atogo. Artinya insek itu harus ditangkapi. Bayangkan kalau seluruh negara menangkapi insek, itu kan akhirnya kan hama-hama yang menyerang padi, menyerang palawija itu kan ditangkapi. Ya, itu juga mendukung usaha manusia yang akhirnya ini tidak mati dimakan hama. Nah kalau sekarang teknologi sekarang kan ada insektisida, pestisida dan segalanya. Kalau dulu dengan manual manusia yang banyak itu dimanfaatkan. Nah, seperti ada ingat tahun 60-an berapa ya, 50 berapa ya, 60-an itu pernah presiden kita pertama itu kita kena wabah tikus, 1 ekor tikus kan dihargai sekian rupiah itu sama saja seperti itu. Tapi ini dalam proses agak ritualkan, agak disakralkan. Nah ini kegiatan suci untuk menyelamatkan harkat orang banyak. Nah inilah sehingga akhirnya itu berhasil dan juga ada banyak simbol yang ditangkap seperti kembang srengenge. Srengenge itu pusat kehidupan. Diharap nanti dalam ritual itu juga akan hidup kembali, tidak gelap lagi. Nah akhirnya betul setelah dilakukan betul terjadi keselamatan itu semua sudah sirep, artinya sudah berhenti bencana itu. Ya bencana itu berhenti, maka oleh raja-raja setelah Demak masuk Pajang sampai ke Mataram ke Mataram Surakarta terakhir ini Pleret Karta Surakarta ini itu selalu dilakukan. Selalu itu dilakukan sampai di Keraton Surakarta ini untuk acara ritual ucap terima kasih dan syukur dan segala pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, penetapan hari itu setelah perpindahan Kartasura ke sini. Dulu waktunya mungkin tidak itu. Karena di situ ada penetapan waktu yang berbeda setelah pindah ke Keraton Kartasura dari Keraton Surakarta dari Kartasura itu dihitung 100 hari. Yang sekarang dipakai para pejabat itu 100 hari kerja itu. Nah, itu dipakai sebenarnya. Nah, ini tidak ada masalah, maka Maisa Lawung itu diadakan. Maka waktunya pada waktu itu jatuh pada Rabiul Akhir
akhir di bulan Agung akhir di perhitungan kalenderisasi Jawa itu jatuhnya kalau enggak Kamis ya Senin. Nah, besok itu yang mau dilakukan di keraton. Nah, di bulan Maret ini jatuh pada hari Kamis tanggal 22 kita laksanakan tetap pagi. Itu setiap tahunnya bisa berubah ya Gusti. Nanti akan jatuh Maseinya yang berubah. Kalau Jawanya tidak. Tetap. Mungkin berubahnya hanya karena Senin dan Kamis. Nanti akhir bulan Madilakir itu apakah di Senin atau di Kamis kan itu. Itu aja. Kalau itu Senin ya kita ambil Seninnya, kalau Kamis ya Kamisnya, cuma itu aja. Tentu persiapan dilakukan yaitu dengan mempersiapkan kerbunya itu sendiri yang harus memang betul-betul yang memenuhi syarat tadi gitu. Nah, ini kan keraton juga punya sengkeran kerbu atau keraton akhirnya kan ketika itu sudah kalau bahasa Jawanya itu sudah diniati, sudah memang disepakati, itu harus akhirnya kita keraton tuh nyengker atau ngingu dewi gitu deh, terus supaya kebenaran syarat itu bisa ketemu. Nah, makanya kerbu ini dikandangkan sendiri dan ditengkarkan sendiri, dan ini untuk menjadi selamat, karena untuk korban kan orang tetap lomba-lomba juga ngingu juga, karena kerbu akhirnya kan dimensi penggunaannya itu kan macam-macam gitu. Itu ada artian sendiri nanti, seperti yang nanti kita jalankan ada dimensi itu sebetulnya. Nah, jadi ketika ini sudah dalam proses yang leluhur yang Hindu dan Buddha masuk ke Islam, tentu kita tidak menutup bahwa itu ada instruksi Islamik yang masuk juga di sana. Tapi ini demi kebenaran upacara ini sendiri. Tetap kita jalan di budaya yang masa lalu, ya tapi juga dilindungi oleh perkembangan yang sekarang. Nah, akhirnya kerbu ini juga dagingnya itu dibura, dibagi-bagikan, kepalanya dibawa ke hutan Kertowarno alas atau dengan bersama darahnya, terus juga bersama dengan ada kecok mentah, ada juga minuman-minuman keras gitu, terus juga ada sedikit sesaji yang itu dibawa ke sana. Ini menjadi satu rangkaian wilujengan atau selamatan besar yang diadakan di Keraton Kejatuhan sama sini. Nah, itu diawali dengan persiapan kerbu. Terus habis itu terus masak-masak.